Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik file data atau berkas data dari mata kuliah pemrograman 1. Anda sudah mempelajari mengenai bagaimana membuat program, teknik pemrograman, kemudian ada pencabangan, ada iterasi, ada fungsi, ada rekursi, kemudian ada struktur data yang sederhana, array, dan juga struct. Nah, data itu biasanya akan disimpan di dalam memori untuk bisa diolah. Namun demikian, ada data yang terlalu besar untuk disimpan di memori sekaligus, sehingga kemudian disimpan di memori sekunder. Memori sekunder biasanya digunakan untuk menyimpan data supaya lebih tahan lama, artinya kalau komputer dimatikan, data itu masih ada, dan bisa juga dipindahkan dari satu device ke device yang lain. Nah, pemrograman itu melibatkan data yang juga bisa ditaruh di memori sekunder. Nah, oleh karena itu, pada pemrograman itu juga biasanya akan dikenalkan pada bagaimana membaca dan menulis data di file atau di berkas. Sehingga file atau berkas itu bisa dipindahkan ke tempat lain, baik sebagai file teks maupun file biner. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menulis data di file, membaca data di file, dan juga mengenali bentuk file teks maupun file biner. File teks adalah file yang bisa dengan mudah kita lihat dengan text editor, sedangkan file biner adalah file yang isinya terstruktur sesuai dengan tipe data yang ada di dalam file tersebut, sehingga ini tidak mudah dilihat dengan file text editor biasa. Nah, biasanya kemudian akan dibaca oleh aplikasi. Nah, pada bab ini diharapkan Anda akan mampu memahami dan membuat program baca dan menulis data ke berkas atau file. Karena di C++ disediakan OFStream, maka pada kesempatan ini akan dipakai OFStream. Kalau di C bisa beda filenya atau bisa beda stylenya, namun di C++ nah, di sini kita akan pelajari OFStream, EFStream. Jadi OF itu output file stream, kemudian I-nya di sini IF itu adalah input file stream. Kemudian penggabungannya menjadi F-stream, file stream di dalam C++. Nah, berkas mestinya bisa dibaca dan ditulis, maka kita pelajari membaca dan menulis berkas di C++. Nah, ada dua bentuk file, yaitu file teks dan file biner. Dua-duanya akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Baik, sebelum masuk ke file, maka kita ulang sebentar mengenai I/O stream. I/O stream di C++ adalah stream, aliran data. Data di sini dalam bentuk byte. Ada input stream dan output stream. Input stream itu mengalir dari alat datanya, misalnya keyboard, disk, atau koneksi jaringan ke memori. Sedangkan output stream adalah data mengalir dari memori ke alat, misalnya monitor, printer, disk, atau koneksi jaringan. Nah, saudara sudah biasa memakai Cin dan Cout. Cin itu adalah console in, itu adalah stream, dengan Cout adalah output stream dari console out, itu adalah output. Nah, Cin console out
itu adalah stream yang berasal dari konsol. Nah, konsol di sini adalah keyboard untuk input ya. Sedangkan tipenya adalah iStream karena dia input ya, input iStream. Nah, di C++ yang sebetulnya adalah merupakan kelanjutan dari C yang mengenal adanya kelas, maka kemudian dikenal ada objek dan kelas. Nah, mengenai kelas dan objek itu akan dipelajari lebih lanjut di pemrograman 2. Namun saudara sudah pakai di Cin dan Cout karena dia adalah objek dan bisa dipakai setelah saudara mengincludekan atau menyertakan IO stream, sehingga Cin itu akan bisa dipakai setelah ada IO stream karena di sini adalah definisi atau deklarasi dari IO stream di Cin dan Cout. Nah, untuk Cout ini output ya, mirip dengan ini output console out. Nah, konsolnya itu adalah monitor ya, monitor berarti di konsol dalam pengertian sejak dulu itu adalah kalau inputnya adalah keyboard, kalau outputnya adalah layar monitor gitu ya. Nah, kemudian Cin Cout itu sudah muncul sejak tahun 90-an gitu ya, pada saat awal C++ juga sudah ada. Nah, sehingga kemudian bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang bentuknya sudah menjadi GUI ya, atau banyak dalam bentuk grafis, tapi Cin Cout masih digunakan dalam bentuk konsol ke teks untuk Cout ya, ke monitor, dan Cin untuk dari keyboard. Nah, OF stream ini diberikan di IO stream juga. Nah, diberikan di IO stream seperti yang di sini ya. Ini O stream, IO stream akan ada dua itu. Nah, saudara sudah menggunakan Cout untuk menampilkan data. Nah, ada beberapa fungsi yang ada di dalam Cout, ini antara lain Cout setF, ini untuk men-set ya, bentuk dari formatnya itu. Nah, ini kalau fix berarti dia akan menentukan fix panjangnya. Nah, kemudian kalau di set precision berarti dia akan 3, ini berarti 3 desimal. Nah, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan Cout itu untuk mengatur penampilan yang menjadi lebih rapi. Nah, ini contohnya untuk memanfaatkan setF dan precision di sini ya. Ini bentuk biasa IO stream using namespace std, kemudian ada main function di sini, ada n diisi dengan 0, kemudian double ini sum diisi dengan 0 dan x. Nah, kita lihat di sini ada loop while, ini akan membaca dari keyboard ke x, ya, variable x ya, Cin x, ini berarti akan masuk ke x. Kemudian ada di sini sum plus sama dengan x, berarti sumnya yang tadinya 0 kemudian bertambah sesuai dengan masukan dari x. N-nya bertambah, ini N untuk mencatat berapa data yang masuk. Nah, kemudian setelah keluar dari while, N ini akan dicek apakah ada isinya atau tidak, karena pada awalnya adalah 0. Kalau sempat terisi berarti N-nya akan lebih dari 0. Nah, Fn itu akan dicek, akan true kalau N-nya tidak 0. Nah, sehingga kalau N-nya tidak 0, maka kemudian di sini di set F IOS fix. Nah, ini berarti dia akan bentuknya fix, kemudian precision 3 berarti dia akan menampilkan dalam bentuk 3 desimal. Kemudian rata. Nah,
ini ratanya adalah sum dibagi n. Di jumlahan tadi dibagi n. Selesai. Ya. Oke, ini mungkin kalau ingin dicoba bisa, saya tampilkan programnya. Sorry. Nah, ini misalnya. Average. Ini ya. Nah, ini kalau dicoba maka hasilnya akan seperti ini. Ini saya compile, build, dan run. Nah, akan muncul blank karena ya ini tidak ada cout macam-macam, langsung in ya. Maka kita bisa mengisikan 4 misalnya, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, 9, 11,5 karena bisa double X-nya, kita bisa isi seperti itu. 1. Nah, kalau untuk selesai maka kita bisa tekan Ctrl D. Nah, ini akan kemudian dihitung rata-rata dari itu ya. Di 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah 78. Nah, hasilnya adalah 16,075. Nah, itu terlihat di sini 075, posisinya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita coba presisi yang misalnya ini juga dia akan desimalnya menjadi 3 gitu ya, 3 desimal. 221 27 11. Ini ada 6 data, kemudian rata-ratanya adalah ini ya, karena desimalnya di set 3. Nah, itu untuk penggunaan ini setf dan precision. Baik, kita kembali ke sini. Nah, kita lihat sifat cin tadi. Di saya mengetik ganti baris atau enter, tapi saya ketik ke kanan gitu ya, dengan spasi. Jadi sifat cin itu seperti ini. Cin mengabaikan karakter spasi kosong atau ganti baris sebelum data karakter sesungguhnya. Maksudnya, kalau saudara awali dengan spasi banyak atau ganti baris itu tidak akan dihitung. Nah, nanti akan dihitung di sini ya. Sekali ditemui data karakter, nah, data karakter itu selain kosong itu, jadi misalnya kalau tadi set untuk bilangan berarti dia akan mencari bilangan gitu ya. Maka cin akan berhenti membaca data jika, nah, pada saat itu sebetulnya mulai gitu ya, mulai kemudian berhenti. Berhentinya kapan? Berhentinya adalah saat ditemukan karakter kosong lagi atau EOF ya. EOF itu end of file ya. Nah, kalau ditemui karakter yang tidak termasuk dalam nilai dari tipe data yang dibaca, maka dia juga akan berhenti. Jadi berhentinya bisa ditemui karakter kosong atau ditemui karakter yang tidak termasuk dalam nilai dari tipe karakter yang dibaca.
Nah, ini contohnya eh, pembacaan akan berhenti di karakter plus yang keempat. Nah, ini ada karakter plus 1, 2, 3, 4 itu boleh. Gitu ya, ini spasi berarti dia akan membaca satu data di sini. Kemudian plus 1, 2, 3. Ini juga boleh. Ya. Plus, nah ini ada plus lagi. Nah ini menjadi tidak bisa diartikan nanti plus-plus gitu ya. Sehingga mestinya plus kemudian bilangan. Maka kalau plus kemudian plus lagi ini akan berhenti. Sehingga pembacaan akan berhenti di sini sehingga datanya akan masuk 2. Itu maksud dari berhenti di karakter yang tidak termasuk dalam nilai dari tipe data. Karena tipe datanya adalah bilangan tadi. Nah, kalau kita ingin membaca seluruh baris dari C++, kalau kita tadi pakai cin saja di sini, cin nama maka hanya akan terbaca satu kata, yaitu dia akan berhenti pada spasi, ya. Atau berhenti pada ganti baris, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ingin membaca teks yang ada spasinya? Nah, kita gunakan getLine, bukan cin tapi getLine. Ini untuk membaca seluruh string dalam satu baris utuh. Nah, ini contohnya. Jadi string nama, ini string ya. Kemudian baris untuk mencatat barisnya ini pertama 1, cout. Nah ini untuk pesan saja, tekan Ctrl D untuk berhenti. Ya, jadi Ctrl D-nya itu mengakhiri filenya atau berkasnya. Gitu ya. Nah, berkasnya di sini masih dalam konsol. Sehingga pembacaan getLine ini pakai getLine, cin berarti membaca satu baris dari cin. Cin adalah console in, nama, maka dia akan membaca ke nama, dan batasnya adalah ganti baris di sini ya. Karakter n, ini backslash n itu new line atau ganti baris. Maka dia akan baca sampai ditemui karakter ganti baris ini. Nah, sehingga kemudian kalau diisi nilai, maka nilai itu akan masuk ke nama yang boleh ada spasinya gitu ya. Cout baris, kemudian titik 2 ini untuk menampilkan barisnya dan menampilkan titik 2, kemudian namanya cout, dan ulang lagi di sini ya. Nah, ini berulang terus karena while di sini ya. Nah, kalau ingin berhenti ini tekan Ctrl D, itu akan berhenti. Nah, setelah Ctrl D akan berhenti sehingga proses pembacaan berhenti. Nah, baik, itu tadi untuk cin cout ya. Sekarang kita masuk ke baca tulis berkas. Jadi pembacaan dan penulisan data pada berkas atau file biasa dilakukan oleh pemrogram, contohnya aplikasi analisis data. Nah, aplikasi analisis data kan mesti membaca data yang banyak dari berkas. Nah, kemudian dari situ bisa dianalisis. Nah, untuk visualisasi data itu juga dibaca dari berkas datanya, kemudian ditampilkan. Penghitungan saintifik juga demikian, permainan dan grafika komputer ini juga akan membaca banyak data di berkas, kemudian menampilkan ya. Sistem management juga demikian. Kalau saudara aplikasi-aplikasi sekarang kan datanya disimpan. Nah, disimpannya itu dalam bentuk berkas atau file. Akuisisi data ini membaca dari peralatan datanya dan seterusnya banyak. Jadi program itu akan jalan kalau ada data. Nah, datanya bisa berasal dari file atau berkas. Nah, bisa juga kalau yang kemarin kita pakai console in, console out untuk menampilkan, membaca dan menampilkan. Nah,
Ada dua tipe berkas yang digunakan oleh program Sarah Hibrida, yaitu berkas teks, disebut juga berkas ASCII karena berisi data ASCII. Nah, berkas ini dapat dibaca oleh orang dengan editor teks dengan mudah. Jadi kalau saudara pakai Windows atau pakai Notepad itu akan kelihatan. Saudara pakai MS Word juga kelihatan, pakai Excel juga kelihatan ya. Nah, ini dapat dipindahkan ke komputer lain yang menggunakan karakter ASCII. Jadi mungkin saudara sekarang ya biasanya pakai ASCII gitu ya. Nah, karena dulu ada yang tidak pakai ASCII. Jadi kalau tidak pakai ASCII maka akan dikonversi dulu ya. Di ASCII ini standar ya. Ini kan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi dia akan merupakan standar untuk pertukaran informasi antar satu alat dengan yang lain. Nah, sekarang biasanya akan dipakai ini, walaupun tidak diharuskan, tapi pakai. Nah, biasanya pakai itu karena akan dengan mudah, karena sudah semuanya menggunakan standar itu, maka pertukaran data menjadi lebih mudah. Baik, nah ada lagi berkas biner. Nah, berkas biner itu deretan bit ya, sampai ke level bit ya, desain untuk dibaca oleh program komputer bukan oleh orang. Maksudnya kalau dibuka dengan editor teks itu akan tidak terbaca ya, tapi dibaca oleh aplikasi itu akan terbaca gitu. Aplikasi yang sesuai ya, sehingga ini memang disiapkan untuk dibaca oleh aplikasi. Nah, biasanya ini lebih efisien daripada berkas teks. Jadi karena begini, jadi misalnya saudara menyimpan data bilangan ya, data bilangan. Kalau dengan ASCII ya, dengan ASCII ini, maka kalau saudara menyimpan angka 17 misalnya, akan ada bilangan, ada angka 1 dan 7, itu akan tercetak di situ. Berarti akan memakan 2 byte ya, karena 1 dan 7 itu 2 byte ya. Kemudian kalau 1 juta itu kan berarti 1000000-nya 6 ya, berarti ada 7 byte. 7 byte. Nah, itu kalau menggunakan ASCII. Nah, dengan menggunakan biner tidak seperti itu. Jadi kalau 1 juta itu bisa diterjemahkan dalam berapa bit gitu. Nah, kalau kita lihat kalau kita punya biner 8 bit tuh sampai 255 ya. Kalau 10 bit sampai 1023 ya, maksimum gitu. 10 bit itu hanya 8 byte tambah 2 byte 2 bit ya. Nah, kalau 1 juta itu akan 20 bit kira-kira gitu ya. 20 bit itu sudah bisa digunakan untuk menyimpan data 1 juta. Nah, 20 bit itu hanya 2,5 byte. Bandingkan tadi kalau digunakan ASCII, maka dia butuh 7 byte. Kalau dengan biner hanya 2,5 byte. Nah, menghemat banyak, separuhnya bisa gitu ya. Nah, itu yang salah satu kelebihan dari berkas biner adalah efisien daripada teks untuk nilai-nilai angka tadi. Namun bisa juga sangat tergantung pada mesin, karena kemungkinan format data mesin yang satu berbeda dengan yang lain. Ya, formatnya berbeda, maka datanya bisa panjangnya bisa berbeda gitu ya. Oke.
Tapi biasanya salah satu keunggulannya adalah itu. Keunggulan yang lain adalah bahwa berkas biner itu akan tersimpan dengan ukuran yang sama untuk satu data. Ya. Jadi kalau data ukurannya 100, maka di baris-baris berikutnya atau di record berikutnya akan 100. Lain dengan ASCII ini yang teks, karena satu baris bisa pendek bisa panjang gitu ya. Tapi kalau di sini satu baris yang berarti satu record itu bisa ukurannya sama untuk yang biner. Ya. Nanti akan kita lihat. Nah, hubungannya dengan tadi IO stream di sini ya. Nah, kita akan memakai yang stream yang lain gitu ya. Tapi kita lihat hubungannya satu dengan yang lain di sini. Ini ada kelas iOS, kemudian iStream, OStream ini juga kelas. Nah, iOStream itu diturunkan dari iOS OStream, iStream. Jadi dia sebetulnya dari iStream dan OStream kemudian menjadi satu iOStream. Nah, di file itu ada ifstream, ini input file stream, kemudian ada ofstream, output file stream, dan fstream ini yang jadi satu. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat hubungannya bahwa fstream itu diturunkan dari, kalau urut dari atas, iostream, iStream, ifstream, kemudian dari kanan iostream, ofstream jadi fstream. Nah, sehingga fstream itu akan melihat keseluruhan ini, bisa terlihat bahwa fstream itu turunan dari banyak kelas di sini. Ya. Sehingga sebetulnya ini mirip antara iostream dengan fstream. iostream untuk membaca dan menulis di konsol, fstream digunakan untuk membaca dan menulis di berkas gitu. Nah, ini contoh menulis berkas ke teks ya. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya kita include iostream, kemudian single std gitu aja ya. Nah, sekarang kita sertakan fstream untuk menggunakan ofstream maupun ifstream. Nah, ini bentuknya, ini objek atau variabelnya berkas teks ofstream, kemudian di open, berkas teks open teks, kemudian berkas teks. Nah, ini seperti apa, cout itu ya. Cout itu di sini berarti dia akan menulis ke sini gitu ya, menulis ke berkas teks atau memasukkan ke berkas teks. Data tertulis ke berkas teks endline. Ya, kemudian berkas teks close, tutup, return. Nah, sehingga dia akan menulis ke berkas teks txt di sini. Nah, di ini pustaka IO untuk iostream dan fstream ya. Kemudian ini objek output streamnya untuk file ya. Kemudian ini buka berkas ya. Kemudian di sini tulis ke berkas, tutup. Nah, jadi urutannya gini. Objeknya ditentukan dulu, kemudian di open, ditulis, tutup. Dibuka, tulis, tutup. Nah, ini supaya yang ada di buffer misalnya itu akan semuanya tersimpan di berkas itu. Nah, sebagai contoh, ini ya. Nih. Nah, ini berkas teksnya, program tadi, kemudian oke. Ya, misalnya ini kalau dijalankan, ini saya compile, kemudian saya jalankan, dia tidak menampilkan apa-apa di layar gitu ya.
tapi dia menyimpan di berkas teks txt itu. Nah, kita bisa lihat hasilnya berkas teks txt, teks txt. Nah, hasilnya ini data tertulis ke berkas teks ini. Ini sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kalau saya tulis lagi data baru tertulis ke berkas teks misalnya. Ini saya compile, saya run. Nah, ini akan baru gini ya, data baru tertulis di berkas. Jadi memang ini menulis ke berkas teks itu. Nah, tidak menulis ke layar tapi menulis ke file atau berkas. Oke, nah kemudian ini keterangannya. Open nama file, mode. Ya, kalau tadi kita pakai ini open saja, kemudian ini ya nama file saja, tapi sebetulnya bisa ditambah ini optional mode-nya. Ya. Nama file itu ada string yang berisi nama berkasnya, dan mode adalah parameter optional yang merupakan kombinasi dari ini ya, bisa di OR kan. iOS in, iOS out, binary, kemudian ATI, kemudian app, dan trunk ya. Ini keterangannya. In berarti digunakan untuk dibaca, di input. Kemudian out digunakan untuk ditulis. Binary berarti dalam mode biner, dan ATI itu adalah at the end of the file. Dia akan pindah ke ujung akhir gitu ya. Kemudian buka untuk operasi append ini. Append itu ya nambah di akhir file. Kemudian trunk itu akan dibuka untuk ditulisi. Jika ada isinya maka isinya dihapus lebih dulu jadi kosong ya. Nah, ini yang bisa diisikan di mode-nya itu. Nah, ini ada flash. Flash itu digunakan untuk membersihkan. Jadi output keluaran sering masuk dulu ke buffer, artinya belum ke berkas, masih di memori primer gitu ya. Kemudian simpan sementara sebelum ditulis ke berkas, karena dia akan nyimpan dulu sana. Penulisan dalam grup itu dikumpulkan dulu supaya hemat, efisien. Setelah itu disimpan ke file. Nah, kadang-kadang kita diperlukan untuk membersihkan buffer tadi yang di sini ya. Maka perlu dilakukan force atau pemaksaan di sini. Output stream flush, maka dia akan dibersihkan, diguyur semuanya bersih gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai output stream maka kita bisa pakai flush. Jadi isi buffer akan ditulis benar-benar ke alat keluarannya, itu bisa file, bisa koneksi jaringan, bisa alat yang lain. Nah, pada saat close itu dia akan selalu flush. Jadi flush dulu baru kemudian close ya. Ini otomatis di flush kemudian di close. Tapi kalau di tengah jalan sebelum close saudara ingin flush, itu bisa. Supaya flush kemudian mungkin dibaca oleh orang lain, itu akan sudah terbaca. Oke, ini flush, kemudian is open. Nah, is open itu untuk cek apakah opennya berhasil gitu ya. Ini contohnya untuk is open. Include IO stream sama seperti tadi, space. Ini yang
nama filenya. Nah, di sini ada deklarasi, kemudian di sini ada opennya. Adalah kebiasaan yang baik sebelum menulis ya dicek dulu apakah memang benar-benar bisa dibuka gitu ya. Jadi ada kemungkinan kita perintahkan untuk membuka file ini ya, tetapi tidak berhasil, maka ya tidak bisa ditulis gitu ya. Maka perlu dicek dulu is open, ini akan dicek terbuka atau belum. Kalau sudah, maka kemudian bisa ditulis. Nah, ditulis di sini my file, baris pertama, kedua, ketiga. Ini adalah ganti baris, \n. Kemudian close. Nah, ini berarti my file tadi yang test2.txt itu akan di close. Nah, kalau tidak itu berarti gagal membuka. Nah, ini akan muncul di konsol. Kalau ini cout berarti akan muncul di konsol. Kalau ini muncul di atau masuk di my file. My filenya adalah test2.txt. Ya, itu is untuk cek is open. Nah, kemudian dua hal penting yang perlu diketahui dalam pembacaan berkas. Format data dalam berkas itu bisa berbentuk seperti ini ya. Pemisahnya adalah spasi atau pemisahnya adalah koma di sini. Nah, spasi dan koma. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, untuk yang pembacaannya nanti kita lihat. Untuk yang ini kita lihat cek akhir berkasnya. Cek akhir berkas yang pertama adalah ini open. Ini akan di open, kemudian if in-streamnya adalah ini ya, is open. Kalau berhasil open maka dia akan di open di sini. Kemudian dia akan baca di sini. Nah, setelah itu di sini dicek in-stream EOF not. Jadi not EOF berarti dia akan dibaca. Kalau belum akhir file maka dia akan baca terus dan menampilkan di layar. Setelah selesai dari while kemudian akan close gitu ya. Ini untuk is itu. Tapi bisa juga ini EOF cara pertamanya. Nah, cara keduanya adalah ini langsung dibaca in-stream itu. Kalau dia berhasil berarti berhasil gitu ya. Kalau tidak berarti tidak, seperti yang average tadi ya. Jadi kalau masih ada maka dia akan masuk ke situ ya. Jadi operasi baca itu akan ada returnnya. Returnnya adalah boolean. Booleannya itu true false. True itu berarti datanya ada, false berarti datanya tidak ada, berarti habis. Jadi kita bisa cek dengan cara ini. Oke, kembali ke membaca data tadi. Ini yang pemisahnya adalah spasi. Ini data spasi misalnya, bentuknya ini gitu ya. Kemudian ifstream input ya, mystream data spasi double C ya, ini akan datanya masuk di C. Kemudian ini cek end of file. Nah, cek is open ya. Kalau berhasil dibuka maka bisa dilanjut, kalau gagal berarti berhenti di sini. Ini ada exit ya. Nah, di sini ada mystream C, ini berarti dia akan membaca dari mystream masuk ke C. Nah, kemudian dicek apakah EOF, artinya pembacaannya itu habis di sini ya. Ini untuk cek end of file-nya. Kalau tidak habis berarti ya ditampilkan nilai dari C-nya tadi, kemudian baca lagi. Ini mystream C. Ya, ini model priming read ya, artinya sebelum dicek dibaca dulu. Ini yang
baris 11 itu untuk priming read ya. Kemudian setelah dibaca berhasil baru ditampilkan, setelah itu baca lagi, maka kemudian ada loop. Nah, sehingga di sini terlihat 2 kali MyStream C-nya itu ya, karena di sini untuk priming read-nya, ini yang untuk loop-nya. Nah, kemudian kalau sudah habis berarti end of file, maka selesai di close. Ini cara yang spasi. Nah, untuk cara yang pemisahnya koma, kita lihat di sini sama seperti yang tadi yang atas ya, sampai 10 ini sama ya. Nah, bedanya di sini ya. Nah, itu nih, bedanya di sini ada tambahan ini baris 12, kalau di sini baris 11. MyStream C CH, ada 2 C dan CH ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau datanya ini C-nya itu adalah double, maka dia akan membaca sampai sampai tidak bilangan lagi atau spasi gitu ya. Nah, kalau ini kan spasi dia langsung ya. Ini berarti dia akan dibatasi oleh spasi. Tapi karena di sini ada koma, maka komanya harus dibaca dulu. Tapi jangan masuk ke double karena dia bukan bilangan, maka kemudian dimasukkan ke CH di sini. C adalah char. Nah, sehingga dia membaca C untuk bilangannya di sini, kemudian CH untuk yang char-nya di sini. Nah, maka sekali baca ini dia akan kena di sini gitu ya. Kena 20 dan koma. Maka masuk ke sini. Nah, setelah itu ditampilkan di sini ya, C-nya saja yang ditampilkan, kemudian baca lagi C CH sama seperti tadi, ini priming read, ini untuk loop-nya. Maka dia akan terbaca termasuk komanya, tapi komanya tidak ditampilkan, yang ditampilkan adalah C-nya saja gitu. Nah, jadi datanya seperti apa, maka cara pembacaannya bisa berbeda. Ini pemisahnya spasi, di sini pemisahnya koma, maka cara pembacaannya berbeda sedikit. Jadi kita perlu tahu format datanya seperti apa, baru kita bisa menentukan cara membacanya. Oke. Nah, itu tadi yang file teks atau ASCII ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke file acak atau random atau biner. Akses sekuensial. Ini akses sekuensial itu ya seperti tadi, kita baca urut dari depan sampai habis gitu ya. Menulis juga urut dari depan sampai belakang gitu ya. Nah, kita bisa akses acak random. Nah, akses cepat ke baris record tertentu dapat digunakan akses basis data yang besar, kemudian akses ke berbagai lokasi bagian berkas menggunakan objek L-stream input output ya, di situ. Nah, jadi artinya kadang-kadang kita memerlukan langsung membaca data di baris 1000 atau langsung membaca di baris 30.000 atau 1 juta. Nah, itu kalau diurut satu-satu sekuensial ini akan lama. Dibaca dari 0, 1, 2, 3 seterusnya lama, maka kita bisa memakai akses acak ini. Nah, untuk akses acak itu maka kita pakai pointer ya. Nah, setiap berkas punya 2 pointer yang disebut pointer berkas. Pointer masukan input atau get pointer dan pointer keluaran atau put pointer. Jadi get untuk pointer untuk posisi membacanya, kemudian put untuk posisi menulisnya. Pointer masukan digunakan sebagai lokasi tempat bahasa dan keluaran dipakai untuk nulis gitu ya. Nah,
fungsi yang tersedia adalah ini sig dan tel gitu ya. Ada sig dan tel. Nah, di belakangnya ada G dan P. G untuk get, P untuk put. G, get ini put. Jadi sig G ini berarti sig memindah ke pointernya get itu kemana. Ini parameternya akan diisikan di situ. Ini pointer untuk put dipindah kemana. Kemudian kalau tel itu hanya menyampaikan posisi sekarang di mana. Untuk G maupun untuk P. G untuk get, P untuk put. Get untuk masukan dan put untuk keluaran. Nah, di contohnya gini, IF stream receive misalnya OF stream send receive sig. Ini receive sig G berarti dia akan membaca di posisi 30. Ini getnya ini. Pindah get pointer ke byte nomor 30. Dia akan ke byte nomor itu ya. Kemudian sendnya itu yang upstream ya. Sig P. Nah, berarti dia akan diput ke posisi 30, maka dia pindah ke posisi 30. Nah, untuk melihat posisinya sekarang, maka pos n ini untuk variabelnya pos n isi dengan tel G receive, maka dia akan terisi di situ. Nah, kalau yang ini pos n-nya diisi tel P, tel put, ya, dia akan ke situ. Jadi itu kita bisa memindah posisi pointer sesuai dengan mau dibaca di mana atau mau ditulis di mana. Itu dengan sig G dan sig P. Jadi kalau tadi sig hanya satu parameter, ini tadi signya 30 kan satu parameter. Nah, signya itu masih punya prototype lain, yaitu 2 parameter ya, offset dan direction di sini. Nah, directionnya itu bisa berisi ini ya, iOS back, iOS core, iOS end. Nah, offset dihitung dari awal berkas. Jadi maksudnya kalau ini di sini 30, kemudian di sini iOS back, maka 30 itu dari awal berkas. Kemudian kalau isinya iOS core berarti offset dihitung dari pointer berkas saat ini. Jadi kalau posisinya sekarang di 1000, offsetnya di sini 100, berarti sebenarnya dia akan membaca di 110 untuk getnya misalnya. 1100 sorry ya. Kalau 1000 dan 100 dijumlah jadi 1100, 1000 dan 100. Nah, untuk n itu berarti dari akhir. Ini dari awal, dari akhir, ini dari posisi sekarang. Nah, kalau dari akhir itu kita bisa, kalau 0 berarti tetap di akhir, tapi kalau offsetnya itu minus, dia akan mundur di sebelumnya gitu. Jadi kalau saya ingin baca 5 byte terakhir, nah kita bisa mulai dari n itu, tapi kemudian di sini minus 5 gitu ya. Minus 5 berarti dia akan mundur 5, kemudian dibaca di situ. Kemudian akan dihitung, dibaca dan dimajukan lagi misalnya signya bisa. Nah, jadi sig ada prototype yang satu parameter di sini. Kalau satu parameter berarti ini offset saja. Sedangkan kalau 2 berarti offsetnya itu tergantung dari mana, dari back, begin, atau dari end, akhir, atau di current posisi pointer. Nah, oke. Kemudian, nah, untuk menulis di
posisi tertentu dengan jumlah byte tertentu, maka dipakai write dan read, ya, menulis dan membaca. Kalau tadi pakai CNC out itu untuk yang teks ya. Kalau yang ini untuk byte, untuk biner ya. Di infile read, jadi akan membaca di sejumlah di posisi ini ya, di posisi V-nya itu, kemudian berapa ukurannya. Dibentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua argumen. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Yang pertama adalah alamat. Nah, ini alamat dari variabel yang mau dibaca atau digunakan untuk membaca. Kemudian yang kedua panjangnya. Jadi misalnya seperti ini, maka dia membaca di alamat V, dimasuk ke alamat V maksudnya datanya, kemudian sejumlah ukuran dari V itu dalam byte. Nah ini ya sementara saudara terima dulu sintaksnya seperti ini gitu ya. Jadi ini cara membaca V variabel, membaca data dari berkas ke V gitu ya. Ini variabel. Variabel ini tipenya apa saja. Baik, demikianlah pembahasan mengenai file root dan file sekuensial. Nah, untuk video berikutnya akan kita bahas mengenai file acak atau file random. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.